Welcome back to the Adventrex Mini Scale Adventure. Guys, kali ini depan saya nih ada kit 1/12 yang terbaik, termurah, terworth it, terbandel. Itu kata saya sih. Mungkin teman-teman yang lain juga sepakat juga. Kit apa itu namanya? MN128. Ini MN128 yang semuanya sudah tahu kalau ini itu bandel ya. Dengan harga segitu dia sudah proper banget. Nah, tapi ini udah ada beberapa yang saya upgrade, tidak seperti asli bawaannya. Kalau bawaannya kan seperti ini. Nah, tapi ini sudah ada beberapa yang saya upgrade agar dia bisa lebih maksimal kita mainkan. Untuk spek mainnya trailing ekstrim itu bisa sekali. Yang pertama itu yang saya bahas tuh yang wajib sekali kita ganti dari MN128 tuh adalah bawahnya ini guys. Ini yang wajib kita ganti guys. Kopel. Nih teman-teman lihat ya. Kopel ini wajib kita ganti metal karena kopel bawaannya yang satu kopel depan, kopel belakang sama kopel transfer case itu bawaannya masih plastik. Itu wajib kita ganti metal ya guys ya. Kenapa? Karena kalau plastik dia tuh rawan patah di pinnya. Ini saya ganti dengan metal. Kebetulan saya punya yang JVD. Saya sarankan teman-teman ganti dengan yang XVD biar lebih kuat dan lebih enak. Jadi kebetulan saya punya JVD ya, saya pakai yang Lingrod kopel JVD. Itu yang pertama. Lalu selanjutnya yang wajib juga kita ganti ya. Kita ganti itu adalah seluruh bearing-bearing yang ada di part-part komponennya MN128. Bearing mana aja? Gardan depan semua full ini harus kita ganti bearingnya. Belakang juga. Lalu di gearbox itu juga, di transfer case juga wajib kita ganti. Kenapa wajib kita ganti guys? Karena bawaan pabriknya ini masih berupa basing biasa, belum bearing. Jadi kalau sering kita pakai namanya basing ya, dia kan nggak ada perputaran dengan enak. Itu lama-lama dia akan mengikis housingnya ya. Lama-lama itu nanti dia akan ngefek gear kita jadi oblak, jadi nggak presisi. Gearnya nggak presisi, akan termakan, terkikis, wes lama-lama akan cepat rontok. Itu yang kedua yang wajib kita ganti. Yang ketiga, yang mungkin itu juga umum juga yang wajib ya, adalah elektriknya. Elektrik berupa apa guys? Berupa remote ISC bawaan. Itu yang pertama, itu wajib sekali kita ganti. Kenapa saya bilang wajib? Karena ya mohon maaf, memang kalau untuk bawaannya MN128 itu udah cukup. Cuman kalau kita seringnya mainnya itu butuh power yang enak, trailing, itu wajib kita ganti. Nah itu langsung saja kita buka dulu ya, sebelum kita bahas yang lainnya. Nah seperti ini guys. Ini kopel sudah kita ganti metal. Motor masih motor bawaan saya. Ini juga, nah saya ganti ISC-nya menggunakan HW Hobbywing 1060. Ini performanya lebih maksimal. Lalu untuk receiver saya ganti menggunakan Dumbo RC. RSTX-nya saya pakai Dumbo RC. Itu apa ya? Feel-nya lebih terasa. Itu elektrik saya ganti. Lalu elektrik selanjutnya yang opsional juga sih. Kalau saya lebih menyarankan kita ganti dengan servo yang besar. Ini punya saya ganti dengan servo besar. Saya pakai murah aja, merek Tiangkong. Nah ini bisa teman-teman lihat ya, servonya sudah pakai servo besar, pakai merek Tiangkong. Otomatis kita ganti untuk dudukan servonya, mount servonya. Ini saya pakai bahan yang 3D sudah cukup kuat, ya kan? Dudukan servo kita ganti. Itu guys. Oke guys, setelah tadi saya bahas untuk yang wajib kita ganti. Kalau saya ngomong itu benar-benar wajib sih agar memperenak kita mainnya dan bikin kita awet.
Yang selanjutnya yang opsional yang saya terapkan di kit saya. Yang opsional untuk kita ganti itu yang pertama adalah sekok. Soknya ini, sok saya menggunakan sok 80 mili ya, metal. Ini oil shock juga, bisa dikasih oli. Ini ada linknya di deskripsi. Ini saya gunakan ini karena sok bawaannya tuh kalau jalan taruh dul kayak gitu guys. Itu saya taruh ganti menjadi shock 80 mili. Lalu untuk ban, ini ban atau roda ini adalah roda pilihan sejuta umatnya pemain MN128 sih. Hampir rata-rata kebanyakan, saya boleh bilang 80% yang pakai kit 128 itu upgrade bannya menggunakan ban ini. Ini ban dengan OD 96 mm. Untuk pelek saya sudah ganti dengan pelek metal OD dengan lingkaran 1,9 itu guys. Untuk gearbox masih bawaan, kecuali bearingnya ya. Untuk gearbox ini saya masih bawaan, masih plastik juga. Saya buka ya. Nah, bisa teman-teman lihat ya. Ini spurnya masih bawaan dan gearboxnya ini pun masih bawaan, semua plastiknya bawaan. Kenapa saya bilang masih bawaan? Karena itu sudah kuat sekali. Sudah cukup kuat. Tidak perlu kita ganti sebelum rompal. Tapi selama ini dengan pemakaian saya yang sangat lumayan ekstrim, itu sudah cukup kuat. Belum saya ganti sama sekali sampai sekarang. Lalu ini sedikit upgrade. Bukan upgrade sih, ngakal sih. TC-nya ini ya, kelemahannya di transfer case. Transfer case ini bautnya gampang dol. Jadi kenapa? Karena dia kan kena tarikan depan belakang gini kan. Boleh kenapa dia akan ketarik-tarik. Bautnya ini gampang dol. Mungkin teman-teman juga mengalami itu. Akhirnya saya ganti dengan baut yang lebih besar. Jadi ini bautnya ini skrup. Jadi dia lebih apa ya? Mengunci gitu loh. Bukannya lebih besar dikit daripada baut bawaannya. Ini baut yang semi skrup. Jadi dia lebih kuat. Seperti itu guys. Lalu selanjutnya apalagi ya? Oh iya, untuk bumper depan ini ya opsional, tapi kalau menurut saya ya mendingan diganti aja. Ini saya ganti pakai bumper metal punya Super 10. Ya, kenapa saya ganti? Karena bumper depannya itu kan plastik ya, dan plastiknya itu kalau plastik banyak kan pas kita jatuh gini tak. Nah, sini itu patah karena plastiknya itu hard top ya. Hard, bukan yang fleksibel. Jadi kalau dia sini dia pasti patah. Mungkin teman-teman juga ngalami. Akhirnya saya ganti dengan metal seperti itu guys. Ini ya saya kasih juga armor di bawahnya, aksesoris saja. Nah ini guys, ini winch saya gunakan winch di sini ya. Winchnya ini yang ada sih di link pembeliannya. Nih winchnya kalau masih standar bawaan pabrik, saya menggunakan ISC-nya itu 20, isi murah 20 ampere aja. Jadi winch depan bekerja itu sudah cukup kuat untuk mengangkat kit ini. Winch belakang saya juga menggunakan ini nah ini guys, kenapa saya taruh winch ini? Ini saya menggunakan servo EMAX ya, MX80. Saya gunakan servo MX80 dengan ISC-nya sama 20 ampere. Kenapa saya taruh di bumper ini? Dan bumpernya masih plastik bawaan, karena space di MN128 itu tempatnya untuk winch saya agak susah guys. Kenapa agak susah? Karena tantangan saya adalah bagaimana saya bisa memaksimalkan part yang kita pakai tapi dengan open roof. Kalau misalkan ini kabelnya tertutup, itu hal yang mudah. Kita tinggal cowok interior, ya kan? Misalnya kita mau bikin winch di sini, baterai kita taruh sini, itu gampang. Tapi tantangan saya adalah gimana tetap open roof. Jadi saya nggak cowok sama sekali. Untuk interior saya nggak cowok sama sekali, ya. Interior saya nggak cowok sama sekali. Jadi saya menggunakan winch-nya pakai mini servo MX80. Ini juga kuatannya sudah cukup kuat sekali. Oke guys, jadi seperti itu guys untuk kit MN128 dan upgrade yang saya sarankan diperlukan. Jadi kalau ada pertanyaan bisa tanyakan di kolom komentar. Dan untuk link pembelian part yang akan di-upgrade sudah ada di deskripsi video. Oke, kita lihat performanya. Yuk lanjut gas. Sun is shining all day, sand between my toes, waves crashing on the bay, feel that warm breeze blow, no worries on my mind, just leave stress behind, palm trees in the line, find that peace I find, vacation time, I'm feeling so fine, living in the moment, sipping on sunshine. Music in the air, laughter everywhere, dancing without a care, soaking up the flare,
Midnight bonfire light, stars are shining bright. Everything feels right in this paradise night. Vacation time, I'm feeling so fine. Living in the moment, sipping on sunshine. Music in the air, laughter everywhere. Dancing without a care, soaking up the flare. Midnight bonfire light, stars are shining bright. Everything feels right in this paradise night. Vacation time, I'm feeling so fine. Living in the moment, sipping on sunshine.